Oke teman-teman Pro 2, thank you so much kalian masih setia enjoy di 92,2 MHz, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Ketemu lagi ya bersama saya Trinitas di Santai Siang hari ini. Dan spesial seperti yang sudah kami janjikan bahwa 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber kita. Untuk kamu yang nantinya ingin bergabung bersama kami, silakan kamu bisa gabung di 082 147 650 422, bisa kirim WhatsApp-nya ke kita, atau kamu juga bisa DM kami melalui Instagram di @pro2fmnd ya. Jangan lupa kirim pertanyaan kalian atau mungkin apresiasi yang ingin kamu berikan buat narasumber kita. Buat yang lagi di kantor, yang lagi di jalan, yang lagi di kampus, atau yang mungkin siang hari ini lagi rebahan sambil dengar radio, kamu lagi mendengarkan kami di 92,2 MHz Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Dan tentu saja teman-teman Pro 2, kita sudah kedatangan narasumber kita yang super keren, yang super kreatif, dan selalu ada di balik layar untuk event-event kece yang ada di wilayah Pulau Flores. Siang hari ini saya akan ajak kalian semua untuk kita ngobrol bersama dengan Majesty I.O. Kita akan menggali bagaimana perjalanan mereka, jatuh bangunnya mereka, sampai dengan tips suksesnya buat kamu semua yang mungkin punya keinginan, punya cita-cita kedepannya ingin jadi seperti mereka. Oke, kalau begitu langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 siang hari ini. Halo kakak-kakak dari Majesty I.O, apa kabar? Kabar baik. Halo, kabar baik ya. Ada Kak Adi, ada Kak Bosan, ada Kak Renol. Iya. Oke. Kak Renol Resi, iya. Kalau Kak Adi, Kak Bosan saya sudah sering ketemu ya. Kalau Kak Renol ini kayaknya first time ya. Kali pertama saya bertemu dengan Kak Renol. Oke, luar biasa sekali teman-teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke cerita seru mereka ya di siang hari ini, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, saya undang kembali kalian untuk bisa bergabung bersama kami di 082 147 650 422. Silakan kirimkan WhatsApp-nya di 92,2 MHz. Saya mau tanya-tanya dulu nih, kemarin kesuksesan besar ya di ETMC 2025 di pembukaan teman-teman Pro 2. Kalian juga bisa menyaksikan ya waktu itu bagaimana Majesty I.O hadir dengan tampilan yang sangat spektakuler. Tapi yang perlu kita tahu terlebih dahulu nih, bagaimana sih awal mulanya Majesty I.O terbentuk, kemudian ide awalnya ini sebetulnya datangnya dari mana nih? Oke, silakan Kak Adi. Oke, baik. Awal mula terbentuk ya, terbentuk ini dari band dulu. Oke. Jadi kita ini sebetulnya aslinya anak band. Dari manggung sana sini, di satu panggung ke panggung lain, di kafe satu ke kafe yang lain, bahkan kita jadi band wedding juga. Okay. Nah dari situ teman-teman Majesty membaca peluang, sepertinya kita harus mengembangkan sayap kita. Jadi bukan cuma hanya di musik saja, khususnya di band, kita lebih kepada arah entertain, lebih ke arah event organizer. Makanya 2012 teman-teman semua kita bersepakat kita bikin I.O Majesty. Namanya juga Majesty. Dari nama bandnya, bandnya nama Majesty juga. Oke, ya. Baik ya. Filosofinya apa nih kakak? Semua orang pasti penasaran ya. Oke, mau filosofinya itu Majesty itu artinya kemuliaan. Itu bahasa sabunya ya. Jadi ya kebetulan kan kita berangkat berlatar belakang dari band gereja.
Jadi ya ada bau-bau rohaninya sedikit. Anak-anak holy semua Iya. ini ya. Oke, baik. Berarti itu dari 2012 ya. Band memutuskan. IO-nya dari 2012, kalau oke. bandnya dari 2005. Oke, 2005 kemudian bergerak ke IO di 2012. Iya. Bagaimana tuh Kak ide awalnya datang sampai kemudian memutuskan kayaknya kita harus bergerak ke IO nih? Oke, terpanggil ya, sebetulnya terpanggil karena melihat permintaan saat itu yang mengarahnya ke organize. Oke. Nah, cuman waktu itu belum ada sosok IO yang betul-betul yang bisa kami andalkan untuk bisa bekerja sama. Nah, karena waktu itu kan Ende masih awamnya soal IO iya. dan apa namanya, kalau mau dibilang mohon maaf, bahkan sampai hari ini pun juga belum Yes, ada yang mengerti betul. tupoksinya IO itu seperti apa. Iya, iya. Nah, ini sudah 2025 nih. Nah, mereka baru kaget-kaget baru 1-2 tahun kemarin nih. Iya. Ternyata IO itu seperti ini ya. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya, Om Bosan, Om Renol, ya sudah kita lihat momentum dan peluang ini kan kita sering dapat job dari salah satu perusahaan rokok Oke, gitu. Nah, karena tuntutannya adalah harus berbadan hukum. Makanya kami akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan diri di notaris untuk pengabsahan legalitas kita Oke. sebagai event organizer, dan kita event organizer pertama satu-satunya yang ada di ND. Waktu itu. Luar biasa keren ya. Kalau bisa dibilang juga mungkin sampai sekarang ya Kakak ya. Iya, karena banyak yang menyebut diri bisa dibilang begitu ya, atau menyebut kelompoknya sebagai IO. Iya, Tapi iya, iya, realitanya kan Jadi Kakak gini, ya. IO itu sebetulnya siapapun boleh menyebut, mengklaim bahwa mereka Yes. event organizer atau IO. Tapi sebetulnya IO itu dia bukan sekedar hanya mengarahkan satu acara wedding, hanya mengarahkan satu konsep yang seperti itu. IO itu sebetulnya terstruktur dari legalitasnya. Dari kelengkapan akta notarisnya, segala macam, NPWP-nya, akta pendiriannya, gitu. Direktur, sekretarisnya. Ya, ada direktur, Ada strukturnya berarti ya, organisasinya. Nah, dan itu jelas secara hukum. Nah, jadi kita kenapa berani mengklaim diri kita IO, karena ya memang kita berbadan hukum. Kita event organizer yang memang sudah bekerja dengan perusahaan-perusahaan besar, jadi bahkan jadi rekanan vendor dari perusahaan rokok, BUMN, bahkan di perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, dan itu syarat dan ketentuannya adalah legalitas. Yes. Begitu. Itu yang paling utama sebenarnya ya. betul. Oke, baiklah. Kalau mengaku IO jangan lupa bayar pajak. Oke, apalagi ini pajak nih sekarang lagi digaungkan oleh pemerintah daerah kita juga ya, teman-teman ya. Oke, baik. Ini menarik, jadi biar kita semua juga paham ya, IO yang sebenarnya itu tuh yang seperti apa begitu. Nah, kalau dulu waktu baru mulai Kak Adi dan juga Kak Renol ya, Kak Renol, kemudian Kak Bosan, tantangan-tantangan terbesar apa yang pada saat itu dialami oleh teman-teman? Ya, tantangannya adalah kita memulai hal baru. Oh ya. Dengan manusia yang memang notabene belum punya kemampuan SDM-nya sampai ke situ. Oke. Kita sebetulnya bukan belajar melihat dari luar, tapi belajar dari keadaan dan apa namanya, naluri atau insting yang ada di lapangan. Karena begini, kita kan waktu itu kan aksesnya terbatas. Tidak mungkin kita harus pergi sekolah sampai di luar atau studi banding lah, anggaplah mencari ilmu sampai di luar. Kan kita cuman melihat apa yang ada di sekitar. Jadi dari persiapan-persiapan seperti acara kecil-kecil yang memang kita sering lihat, oh seperti ini, dan pelan-pelan kita benahi satu persatu sampai kita menemukan rumus bakunya. Jadi menjalankan sebuah event itu seperti apa, sehingga tidak kocar-kacir. Tantangan Lainnya itu apa Kak? lebih ke mindset masyarakatnya. Oke. Artinya, maaf ya kalau di sini kan terpola dengan suatu kegiatannya, yang penting ada sound, Yes, yang penting ada yang penting, dekornya, ini yang penting jadi. Yang penting jadi, betul. Ya, itu yang tantangan kita itu kita kan terstruktur, jadi harus kalau bagian sound itu harus ada ininya, PIC-nya. Untuk bagian ini harus ada PIC. Itu yang
masyarakat belum bisa terima di saat-saat itu ya. Sekarang mungkin sudah agak mengerti. Oke. Tapi kalau di tahun 2012 ke atas tuh masih awam sekali. Betul. Jadi pelan-pelan Iya. Majesty.io berusaha untuk kemudian bisa Iya, merubah pola pikir merubah masyarakat, mindset masyarakat. Oke, baik. Ini menarik teman-teman Pro2 ya. Ada tidak sih waktu itu di awal-awal ya, pada saat Majesty.io ini dimulai atau dibangun ya, momen yang paling berat yang hampir bikin kakak-kakak semua menyerah atau justru malah bikin makin kuat untuk tetap bisa survive, tetap bisa bertahan sampai dengan sekarang? Oke, jadi momen yang paling mengerikan ya. Saya rasa ini namanya bahasa endenya Mission Impossible. Percaya tidak percaya, tapi kami pernah melakukan hal gila. Apa tuh? Kami pernah mengerjakan satu event. Jadi per 3 hari Wow. dengan konsep yang konser lah, gitu. Jadi ya mirip-mirip lebih kepada small event. Oke. Itu dengan konstruksi panggung, sound, lighting, barikade, dan kita mainnya itu per 5 kota per kabupaten. Wow. Nah, Oke. jadi kita startnya dari Labuan Bajo sampai Maumere. Jadi habis konser misalnya malam ini di Labuan Bajo, harus segera bongkar cepat semua. Lalu kita berangkat lagi ke kota berikut, ke Ruteng misalnya, dan kita install pasang terus hamin sekian jam kita mulai cek line segala macam, run through, kita running event. Dan itu sampai kita disebut IO gila. Karena ya kalau mau dibilang maaf, belum tentu orang dari luar juga berani bisa mengerjakan proyek seperti kenapa per 3 hari dengan topografi Flores yang luar biasa. Ya, dan yang kita kerjakan itu bukan cuma masalah pasang panggung sound sistemnya, bukan. Kita mengerjakan sebuah event. Jadi mulai dari brandingan, pemasangan banner, iklan, gate, booth semua, barikade, landmark semua. Pokoknya properti event full lengkap. Sudah akomodasi. Begitu. Artis juga itu kita siapkan. Kita siapkan semua dengan artisnya. Jadi ya menurut saya adalah hal yang paling mengerikan. Itu di tahun berapa itu, Oke, Kak? itu di tahun 2016. 2016 ya. Wah, luar biasa sekali berarti teman-teman Pro2 ya. Sampai saya pun mandi lumpur. Saya, Om Renol, Om Bosan, kan kita juga bantu ikut anak-anak bongkaran dan loading. Jadi saat itu tidak ada lagi struktur siapa yang bos, siapa yang PIC ini, PIC itu tidak ada. Semua kita turun tangan. Begitu. Keren ya. Jadi terkadang kita tuh hanya melihat pada saat tampilan itu ya, tidak melihat bagaimana perjuangan teman-teman sebelum itu ya, persiapan dan proses yang dilakukan. Sampai dengan sekarang timnya ada berapa orang, Kak Adi? Kita kalau dari tim produksi dengan tim event itu kita total kurang lebih 20 orang. 20 orang ya. Oke, itu masih cukup dengan seperti itu 20-an orang atau tergantung skala event. Kalau eventnya besar ya pasti orangnya tambah bisa sampai 60 orang. Wow. Tapi kalau eventnya skalanya kecil-kecil ya 20 orang bisa dijalankan. Oke, Kak Adi, ini yang mau saya tanyakan juga nih sebagai leader ya, mengakomodir teman-teman sekian banyak dengan event-event yang besar itu seperti apa sih Kak Adi rasanya, atau hal apa yang terus Kakak pegang untuk teman-teman bisa tetap solid di Majesty.io ini? Oke, jadi sebetulnya bukan cuma saya sendiri ya. Saya dibantu oleh Om Renol dan Om Bosan. Nah, jadi teman-teman harus tahu walaupun saya leader tapi tetap di sebelah kiri saya ada Om Bosan, sebelah kanan saya ada Om Renol. Kenapa? Masing-masing kita sudah tahu tupoksinya. Misalnya Om Renol akan mengkonsepkan satu acara, berarti timnya dia sudah siapkan sendiri. Om Bosan bagian produksi, bagian dekor, sudah bisa mengkonsepkan sendiri. Terus saya secara global, secara keseluruhan itu lebih mengakomodir semua apa yang menjadi peranan masing-masing teman-teman. Sebetulnya bahwa memang saya hanya tugasnya mengontrol dan kita memang mengkonsepkan bersama. Tetapi di balik itu ada 2 sahabat saya yang memang mereka ya panglima perang Majesty. Oke, luar biasa. Saya ke Om Renol nih sebagai yang memegang konsep acaranya. Om Renol, yang paling berkesan ya pertama kali ketika Majesty memegang sebuah acara itu seperti apa sih konsep yang kemudian ditawarkan? Sebenarnya menurut saya ya, bergabung dengan Majesty itu sebenarnya satu proses kreativitas kita mulai. Jadi kalau mau banyak tahu, seperti saya kan Om Adi dengan Om Bosan lebih duluan.
Tapi basicnya kita dulu sebelum jadi itu sudah mulai menjadi produser kecilan. Tetapi kita sudah punya pengalaman itu, sehingga ketika kita bertemu, kita berbicara, ketika ngomong ide satu kali langsung connect, ini harus buat apa, Madi harus buat apa, saya harus buat apa. Sehingga ketika kita menampilkan satu konsep itu benar-benar saya maunya kayak gini loh, Madi. Saya nggak mau tahu caranya bagaimana supaya Om Madi, saya mau panggungnya kayak gini, layoutnya kayak gini. Terus Om Bosan juga dengan dia punya kemampuan untuk membuat menerjemahkan ide itu bisa connect. Jadi kita tuh ketika bicara ini connect, dan yang paling bagus menurut kami itu kita selalu upgrade informasi. Jadi kita mau buat event itu kita harus banyak referensi, tidak nyari, jadi nyari banyak. Kira-kira ini kendalanya apa? Nah, yang paling berkesan buat saya itu dari semua ya, memang semua berkesan, tetapi ETMC kemarin menurut saya itu waktu yang dikasih cukup singkat. Dengan persiapannya yang begitu besar, dan ya puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, dan pemirsa bisa lihat sendiri kan hasilnya. Iya, betul sekali. Nah, karena biasanya lebih enakan mana konsep yang ide yang kakak punya sendiri yang kemudian bersama dengan teman-teman, ataukah misalnya klien minta ini konsepnya kami mau yang seperti ini gitu? Nah, sebelum itu saya mau jawab, sebenarnya IO yang bagus adalah IO yang mampu meng-create satu event ya. Tanpa menerima permintaan dari klien sebenarnya lebih mudah. Saya mau kayak gini, tinggal provide. Tapi ketika klien atau siapapun mitra kita, kami maunya kamu buat event seperti ini yang benar-benar bagus dan terkesan. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kami. Apa ya kira-kira? Harus berpikir. Itu bisa sampai kadang-kadang kita by telepon kalau misalnya sudah malam, bisa jam 1, jam 2. Konferensi itu sampai 3-4 jam loh. Kita berdebat di situ, kalau hanya bertiga gitu. Puasanya itu ada di situ. Ada situ. Karena ada tantangannya tadi kan. Dan itu harganya mahal loh. Ide itu mahal. Iya betul, yang paling mahal itu sebenarnya ide Kak. Iya. Orang kadang-kadang jadi kayak gitu, tapi prosesnya aduh. Tapi kita puas, artinya passion kita bertiga ya itu. Ketika passion itu menjadi satu konsep dan kita bisa aktualisasi, tidak bisa dibayar dengan duit. Itu sih poinnya. Luar biasa. Saya ke Kak Bosan. Gimana nih, ceritalah pengalaman dalam event-event yang pernah dijalankan sama Majesty ini seperti apa? Kalau Majesty ini, saya kalau bisa, dia cuma menjadi mendarah daging dalam diri. Jadi sekalipun ada event yang saya tidak terlibat, tapi saya merasa saya di dalam situ. Kami itu, saya ulangi yang tadi Adi omong, bahwa kami itu terbentuk dari 2008. Band itu cuma 4 orang. Saya sebagai vokal, Adi itu sebagai basis, Mas Hendrik itu sebagai gitar, dan Angga sebagai drummer. Dari situ, ini orang melihat proses nih, bagaimana Majesty sekarang menjadi besar tuh, proses yang dari awal yang tidak punya barang menjadi sekarang orang lihat Majesty kalau sering barangnya ini mewah, itu berdarah-darah. Jadi Adi ini memang dia orangnya memang berpikir bagaimana menginvest barang ke depan. Dia sudah berpikir tuh sudah jauh ke depan, 5-10 tahun ke depan tuh pasti akan seperti ini. Dan dia baca peluang benar. Waktu ND di saat itu pemain entertainnya cuma 1 orang, 2 orang, dia sudah baca bahwa ke depan tuh harus ada pergantian. Mereka yang senior ini, kita anak-anak ini harus. Jadi event yang paling berkesan nih, nomor 1, semua event yang kami jalan itu semuanya berkesan. Karena berangkat dari perjuangan, dari air mata, darat, dan jadi besar itu bukan sebuah proses yang mudah. Kami pernah event itu sampai ke Sumba. Wow. Eventnya salah satu BUMN di IND. Dia itu seluruh BUMN, tapi dipercayakan satu BUMN ini untuk menggelar acara. Itu sampai ke Sumba. Itu dengan budget yang cukup lumayan. Dan itu kasih waktu cuma 1 minggu ya? Sini kita ada event waktu itu. Oh my god. Habis kita event Jamrut. Malam itu pas bongkar-bongkar, Adi pitching sama orang ini, salah satu BUMN itu, deal, dan besok pagi langsung berangkat lewat Aimere pakai produksinya. Luar biasa. Kalau terlambat bisa naik. Dan kalau terlambat
batal. goodness. Makanya malam itu dan syukur tim-tim kami ini orang-orang yang memang tidak perlu diragukan. Iya. Mereka ini orang-orang yang memang, makanya tadi 20 orang tuh betul-betul yang memang semuanya produktif. Semua yang sudah tahu tupoksinya masing-masing. tanpa diperintah mereka tuh. Jadi yang bagian lighting sudah tahu ini, yang bagian videotronnya sudah tahu, bagian show-nya mereka sudah tahu. Makanya 20 orang kalau event yang skala konser kayak di bawah lapangan Persib, biasa itu. Soalnya kayak macam yang ETM saya kemarin butuh banyak orang karena memang running acaranya besar. Betul. Dan itulah mudah-mudahan kita ini sudah usia begini, kita berharap adik-adik terbawah juga harus berpikir sama seperti kita. Makanya kita harus rekrut adik-adik dan kita sering kasih belajar mereka bagaimana cara kerja event itu seperti ini. Betul. Sehingga masyarakat Ende yang tadi saya bilang bahwa mindsetnya masih belum ini, ke depan tuh mereka harus paham betul bahwa yang mereka bayar tuh bukan cuma produksi tapi ide. Dari sebuah event organizer itu yang paling mahal. Betul. Makanya kepuasan dari kita tuh ketika ide itu berangkat dari kami, bukan dari yang punya acara. Ya. Oke. Tapi ini menarik ya Kak Bosan bahwa Majesty IO juga berusaha untuk ada regenerasinya begitu ya setelah kakak-kakak mereka ya. Oke, baik. Ini yang kerennya berarti tidak takut bahwa nanti akan nanti kita akan ini kehilangan gitu. Justru kami ini karena Ende ini kan kalau kita ini barometer Ende nih, tolak ukurnya selalu dari Ende. Betul. Kita balance nih di tengah-tengah. Jadi ke kiri ke kanan. Kalau sekarang saya kasih contoh saja di Labuan Bajo yang menjadi tempat yang menjadi banyak kompetitor di sana. Betul. Kita welcome setiap kompetitor. Tapi yang kita mau kasih ke orang tuh bahwa kenapa banyak kompetitor tapi orang cari kita karena memang kita kualitas kerja kita bagus. Dan kita mau Ende itu ke depan tuh harus banyak lahirkan orang-orang yang pekerja event yang memang pola pikirnya sama seperti kita. Kita mau Ende ini maju dengan bukan di sektor yang lain tapi di entertain juga harus maju. Betul. Setuju sih Kakak, ini keren teman-teman Pro 2 ya. Nah buat kamu semua yang masih setia enjoy bersama kami di 92,2 MHz, kami masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 2 RRI Indi. Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih? Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Jalan Durian Number 1 teman-teman Pro 2 ya. Ternyata seseru ini kan ngobrol bersama dengan Majesty Event Organizer. Nah buat kamu semua yang masih terus pantau kami di 92,2 MHz, saya masih punya beberapa pertanyaan nih ya buat Majesty IO siang hari ini. Apa sih Kak Adi, Kak Renol, Kak Bosan yang bikin Majesty IO tuh bisa bertahan, bisa survive, bisa berkembang sampai dengan sekarang? Yang pertama, berkelahi dan berdebat. Luar biasa. Itu bisa bikin bertahan. Betul. Karena poinnya adalah kalau kita tidak pernah berdebat dan berantem, pasti jalannya biasa-biasa saja jenuh. Yang bikin kita bertahan adalah kita sering beribut. Mungkin orang tidak tahu. Saya, Om Renol, Om Bosan itu kalau ribut itu ngeri. Tapi untuk hal positif. Kenapa? Karena kita ribut, berantem itu sebetulnya untuk menuangkan ide, saran dan masukan. Ketika si A belum masuk, belum nyambung, kita nge-push. Nah, begitu dia terimanya, oh ini dia debat, gitu. Jadi maksudnya yang bikin kita bertahan sebetulnya adalah chemistry-nya, yaitu ribut dan bertengkar.
Oke, tapi untuk mendapatkan suara yang satu kan? Ya, Ya. karena tujuannya sama. Sama, betul. Biar kesimpulannya tetap satu, dan itu sebetulnya itu warna lah. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Gitu. Kenapa? Kalau diam-diam saja ya berarti tidak ada tantangan, ya dingin-dingin saja. Oke, nyaman tak cukup ya kata Iya. Raisa ya. Betul. Tapi dalam membangun IO ini Kak Adi, nilai apa sih yang selalu Majesty pegang, yang selalu jadi apa ya, kayak ya jadi pijakan buat Majesty? Oke, number one yang pertama adalah komitmen dan jujur. Itu paling pertama, nomor satu. Kenapa saya bilang komitmen? Komitmen adalah misalnya orang janji timeline, contohnya besok ketemu ya, Oke. atau besok barangnya pasang ya, pasang jam 7 pagi, jam 1 siang kita sudah bisa GR ya. Itu ketepatan waktu, timing segala macam. Nah, terus jujur. Kenapa saya bilang jujur? Ya sudah, kita bertiga ya gamblang soal budget ya buka-bukaan. Tidak ada yang maaf, Om Renol order makan ya. Oke. Sebentar Om Renol bilang 1.000, di sana tawarnya 500 lalu makan. Tidak, 1.000 ya 1.000. Oh, kita masih punya kelebihan sekian nih. Oke, kita bisa alokasikan kemana, subsidi kemana. Nah, itu membuat kita betul-betul bisa sampai detik ini bisa survive, bisa bertahan. Kenapa? Awet. Karena kita tahu bahwa pemecah masalah itu datang. Itu masalah itu dari uang. Betul. Hal yang paling utama adalah masalah duit. Itu yang bikin kita bisa ribut, bisa pecah. Dan di dalam Majesty kita tidak ada yang saling seperti itu. Kita transparansi keuangan itu jelas. Makanya saya bilang adalah komitmen dan jujur. Itu dua yang memang kita pegang sampai saat ini. Yes, ini juga bisa jadi pembelajaran buat kalian ya. Komitmen dan juga jujur. Ini mahal Kak sebetulnya harganya ya. Keren, sekeren ini sih. Ada tidak sih event yang menurut Majesty paling sukses atau paling memorable sampai dengan sekarang sejauh ini, sejauh perjalanan Majesty di Oke, event organizer? sebetulnya banyak. Dan ETMC ini yang kesekian kalinya. Oke. Nah, kalau tanya sekarang, ya ETMC. Tapi kalau yang kemarin-kemarin, banyak. Karena kita dengan berbagai macam metode konsep yang kita jalankan, masing-masing beda ya. Kalau lebih banyak kita kemarin itu show. Oke. Show itu, konser itu ya seperti biasa ya. Pembukaan, bla bla bla, MC, speech segala macam, lalu show artisnya, closingnya. Nah, beda ETMC ini adalah opening ceremony yang memang luar biasa, dan memang otaknya ini ada salah satunya teman saya Om Renol di dalamnya. Luar biasa. Siap. Oke, baik, kedepannya punya rencana apa nih Kakak yang Oke. yang wow begitu mungkin? Ini menarik ya Om Renol. Perlu saya sounding juga ya. Oke, jadi kebetulan kami teman-teman boleh simak ya. Kami dari Majesty IO sedang menyusun deck persiapan untuk satu konser ya, big konser lah. Kenapa saya bilang big? Karena ini bisa ada artis 4 sampai 5 artis yang akan main di ND. Nah, persiapannya itu kita ada di 2026. Desember ini kita preparing persiapan materinya, decknya segala macam, proposalnya. Kita akan launching di Januari 2026. Dan itu kemungkinan 4 sampai 5 artis yang akan bakal turun ke ND. Nah, kalau sukses ya. Jadi kita sistemnya sifatnya tiketing, teman-teman, tiketing. Jadi memang kalau memang teman-teman mendukung acara ini, kegiatan ini, mungkin boleh nanti kita ada tempat tiket box nanti, penjualan tiket segala macam. Nah, kalau sukses, nextnya kita akan bikin per 3 bulan. Oke. Per 3 bulan. Jadi per 3 bulan nanti 4 artis datang, 3 artis datang, seperti itu ya. Setidaknya kita memberi warna baru untuk ND tercinta. Luar biasa teman-teman Pro 2. Kayaknya sudah tidak sabar. Ini Desember 2025 ya. Berarti bulan depan, OMG, sudah tidak sabar untuk menantikan Kemungkinan ada 4 atau 5 line up nanti. Nah, kita sementara connect dengan mereka. Kemungkinan Januari itu kalau memang sudah oke, positif, nanti kita akan launching press conference segala macam, launching bumper artisnya segala macam, testimoninya, dengan tiketingnya segala macam. Nah, itu sekalian kita akan launching. Kemungkinan nanti kita minta
RRI Pro 2 untuk terlibat. Oke deh, siap teman-teman Pro 2 ya. Pasti kalian juga happy kan ya dengar informasi seperti ini nih ya. Nah Kak, sebagai anak muda nih ya, karena teman-teman yang muda-muda di ND juga cukup banyak ya kan. Apa sih kunci buat mereka biar tetap kreatif, tahan banting di dunia industri kreatif seperti sekarang ini? Karena anak-anak muda sekarang nih gampang apa ya? Iya, gampang goyang. Iya betul Kak. Iya, apa nih Kak? Saya pikir sebenarnya lebih ke mau belajar saja. Karena kita jadi begini proses. Kita juga disuruh-suruh, dimarah-marah. Makanya kemarin kita bertiga sepakat ketika ada penambahan kita lebih banyak merekrut adik-adik yang memang kita select ya. Itu banyak yang daftar. Cuman kalau kita mau terima semua kayaknya, tapi kita pakai sistem random dan datang. Dan puji Tuhan mereka tinggal di drill sedikit saja, sering beberapa kali ikut event mau belajar, mereka bisa kok. Mereka bisa. Awalnya juga kita juga tidak ada alat, saya pernah ingat doang jalan kemana-mana, hanya bayar terima kasih. Tetapi itu proses yang membuat kita tidak akan pernah menyerah. Kita buat event, saya pernah dulu datang Regina berapa kali, rugi. Om Adi juga pernah jadi produser dan Om Bosan. Rugi, kalau orang lain pasti mikir sudah habis, tapi kita tetap eksis sih, mereka lagi karena itu eksis. Jangan pernah. Yang penting anak-anak itu bisa tahan banting ya. Betul. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang Kakak bilang ya, bahwa tidak semuanya itu berjalan dengan mulus ya. Ada saat dimana down juga, mengalami kerugian juga, tapi tetap bisa bertahan ya. Harusnya mental anak-anak muda sekarang seperti ini. Iya. Mental tempel. Jangan mental gaming. Iya betul. Mental gaming, mental TikTok. Iya betul. Boleh mikrofonnya Kak. Kalau ditawarkan soal pekerjaan tuh awal-awal ya, uang tuh menjadi nomor 2 tuh. Yang penting kami tampil dulu, orang kenal kami dulu. Saat itu. Bahkan tadi ada bilang dari kafe ke kafe, dulu terima kasih main di kafe ini orang cuma kasih minuman. Jadi bayar kita itu dari pengunjung yang datang. Tapi saat itu kami tidak pernah berpikir soal uang. Kita eksis dulu, orang kenal kita. Di saat orang sudah tahu kita, tahu kualitas kita, baru kita bicara harga. Itu yang kita mau. Adik-adik yang sekarang mau terjun di dalam dunia entertain itu harus berpikir seperti itu. Jangan pikir untung, harus bicara rugi dulu. Nah, dan ND ini memang saya lihat tidak seperti dulu ya, band ini banyak. Sekarang nih anak-anak mungkin tahu sekarang ini lebih ke HP segala macam, dia punya ini beda mungkin. Dulu tuh kan anak-anak band itu banyak. Iya betul. Pekerja seni makin menurun. Makanya kita nih masih setiap kali event selalu ajak orang-orang baru ikut supaya mereka belajar seperti Ya sebetulnya kenapa menurun, karena tidak ada keterlibatan anak-anak ini di dalam dunia entertain. Yang ada paling dari kami IO yang merekrut. Nah, sedangkan kalau mau dilihat event-event pemerintah yang ada yang terjadi ya di ND, itu sering dikerjakan sendiri oleh dinas-dinas tanpa melibatkan kreatif dari anak-anak ND sebetulnya. Ya mana anak-anak ND ini bisa ada kalau kita tidak mendorong mereka. Yang kita dorong selama ini kan cuman penampil. Penampil saja, bukan pekerja event, bukan pekerja event. Nah, itu hal yang memang kita harus rubah. Sebetulnya peran dari pemerintah juga harus ada dalam hal ini. Setiap dinas-dinas kalau mau bikin event, libatkanlah anak-anak yang tim kreatif ini. Ya mungkin lewat IO bisa mengakomodir mereka, atau tidak apa-apa mereka punya kenalan anak-anak yang mampu, punya kemampuan untuk mengasah kreativitasnya, itu diajak. Jangan event itu dikerjakan sendiri dan hasilnya juga akan seperti nonton di kuburan. Betul. Saya setuju itu. Gitu. Karena tidak ada kemampuan lain untuk mengasah kreativitas bahwa event ini harus dibikin seperti apa. Event ini selama ini yang kita lihat adalah monoton. Yang penting jadi. Menarilah dari anak SD, SMP, SMA, yang duduk nonton juga bingung. Yang menikmati juga akhirnya tidak jadi menikmati, akhirnya pulang. Kenapa ya? Karena suguhannya ya seperti itu, tidak ada kreativitas lain. Yang didorong hanya talent. Tapi pekerja event mereka tidak mendorongnya sehingga bisa menciptakan satu atmosfer acara yang beda. Itu dulu ya. Betul sih, saya setuju ini Kak. Banyak kemudian dari
anak-anak kreatif yang ada di ND itu ya pada akhirnya ya diam begitu kan, karena tidak ada ruang buat mereka untuk bisa bergerak. Gitu. Jadi event ini sebetulnya mereka sudah bikin guide dasarnya, lalu MC yang berperan untuk menciptakan konsep di TKP. Betul. Ya, ingat kan? Iya. Gitu. Seharusnya MC itu menerima konsep dari anak-anak yang punya kreatif seperti ini. Oke Kak, kita mau begini-gini ya, nanti rundownnya seperti ini ya, contoh. Nah, itu pasti beda hasilnya ketimbang MC nanti disuruh, oh, nanti habis ini panggil ini ya, habis ini ditunjuk panggil ini ya. Kalau di event saya ya, maaf, orang-orang yang datang seperti itu saya tendang. Karena mereka tidak ada dari awal, lalu datang dan tunjuk harus masuk ini masuk itu, berarti kau bikin kita tersinggung, kau keluar. Nah, jangan, kita harus bisa membudayakan cara bekerja event yang baik yang benar. MC itu bukan jadi orang yang langsung kau todong gampang-gampang di situ. Kau harus berhadapan dengan tim show, berhadapan dengan stage manager, atau berhadapan dengan asisten MC. Oke, ini langsung ditunjuk naik. Oh, di sini begitu MC salah baca karena perintahnya salah, sementara mereka ribut-ribut, salah lagi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering terjadi di event-event yang ada di ND. Nah, harapan kami adalah kami mau merubah gaya-gaya seperti itu. Itu gaya-gaya yang tidak akan buat kita maju. Kenapa? Kita loh Majesty, kita dari ND kita bisa bikin Labuan Bajo itu sukses gila dengan kemampuan kita sebagai entertain, sebagai vendor, sebagai pelaksana event. Kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena semua menerima gitu. Harapan kami adalah di sini pun, walaupun kami bukan kami harus jadi prioritas utama, tetapi berdayakanlah anak-anak seni yang ada di sini, undang mereka, ajak mereka diskusi, duduk, panggil mereka. Nah, salah satu bukti contoh nyata kami adalah ETMC kemarin. Kami panggil semua loh. Penyanyi, penari, anak-anak rapper segala macam, kami libatkan mereka semua, bahkan orang-orang yang mungkin tidak jelas-jelas tidak tahu kerja event kami panggil. Dan itu misi yang mustahil menurut saya, akhirnya sukses. Kita ajar mereka, kita bina mereka, kita pun siap, Majesty siap jadi mentor kok. Kalau misalnya diajak oleh dinas-dinas atau pemerintah untuk ajarkan anak-anak supaya pintar, kita siap. Kenapa? Karena kami mau berubah. Seperti itu, kami mau kota ini sudah punya pemikiran yang luas dan berubah tentang entertain. Itu saja. Oke, luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 2 RRI Indi. Fakta loh, kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toksikologi. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Bila datang waktunya, rambutku kan memutih, kulitku pun akan berubah. Keriput, apakah engkau masih mengagumi parasku, melihat aku tetap cantik? Kita kan duduk di beranda,
Bila datang waktunya, rambutku kan memutih, kulitku pun akan berubah. Keriput, apakah engkau masih mengagumi parasku, melihat aku tetap cantik? Kita kan duduk di beranda, berbincang tentang apa saja. Walau mungkin ku tak secantik dulu, dan engkau pun begitu, kita kan tetap bahagia. Bahagia, bahagia. Kalian masih bersama kami teman-teman Pro 2 di 92,2 MHz. Masih bersama saya Trinitas, dan tentu saja kita masih bersama dengan Majesty Event Organizer. Kak, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi ya kakak sempat spill ya, untuk tetap bisa survive, tetap bisa bertahan, yaitu ya timnya tetap solid, komitmen dan juga kejujuran. Ada tidak sih kakak hal wajib lainnya yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di zaman sekarang ini untuk memulai sebuah usaha, untuk memulai sebuah bisnis gitu kak? Oke, wajib ya, hal wajib. Wajib. Hal wajib ini sebetulnya semangat ya, spirit. Itu nomor satu sih, itu wajib. Jadi kalau kita tidak punya semangat dan spirit itu, ya sama saja ya. Orang bilang apa, nafsu kuda apa? Tenaga kurang. Tenaga ya, ya. Jadi gini, kok apa? Kenapa saya bilang harus ada semangat? Karena semangat itu memicu atau trigger untuk anak-anak ini bisa lebih, oh, saya punya semangat yang tinggi, saya harus capai target A atau target B. Ya kalau dia tidak punya semangat tidak akan tembus. Tapi kalau dia punya semangat dan spirit itu, percaya saya, kemauan yang keras itu pasti tembus. Karena ini yang terjadi di Majesty ya. Saya, Om Renal, Om Bosan, kami ini sebetulnya maaf dari tidak bisa apa-apa, tapi karena punya semangat, kita punya apa spirit yang kuat untuk ini, makanya kami mampu sampai ada di titik ini gitu. Dan itu akhirnya tertanam dan jadi karakter kami. Karakter pribadi kami, bahwa kami harus tetap semangat walaupun umur sudah kepala 4 semua nih, lebih dari kepala 4. Luar biasa. Ya, tapi sekarang orang tetap panggil kami kakak, bukan om. Nah
Nah, kalau diajak untuk flashback, untuk kembali ke masa lalu ya, Kak Adi, Kak Renol, Kak Bosan, apa nasihat yang ingin Majesty kasih ke versi yang sekarang, yang saat ini, yang baru saat ini, apa Kak? Ya, oke. Jadi memang kalau flashback ke masa lalu sih sebetulnya pahit ya, karena kita dibangun dengan keterbatasan. Dibangun dengan keterbatasan. Kenapa saya bilang dengan keterbatasan? Ya, kita tidak punya fasilitas. Tapi sekarang ini anak-anak ini berdiri di atas segalanya, di atas fasilitas. Sudah punya internet, sudah punya handphone, sudah punya fasilitas. Hanya sebetulnya mereka itu cuma dikasih ruang dan kesempatan untuk bisa berkarya. Nah, kreativitas. Nah, harapan kami adalah walaupun misalnya kami dari kemarin-kemarin ini membangun ini dengan keterbatasan, harapan kami anak-anak sekarang ini mereka juga harus bisa melihat bahwa mereka sudah punya segalanya, dan ketika sudah punya segalanya tinggal bagaimana mereka mau melakukannya, dan mereka mau berjuang untuk sama seperti kami dalam posisi seperti ini. Nah, itu harapan kami ya, seperti itu. Baik Kak. Nah, kalau menurut Majesty nih Kakak, definisi sukses yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Sukses. Sukses itu adalah ketika kami kerja event, berdarah-darah, ribut-ribut, berantem-berantem, begitu event sukses, orang bilang ini luar biasa, itu definisi sukses. Sesederhana itu berarti Kak Renol ya. Oke, simple ya, sesederhana itu teman-teman Pro 2. Nah, apa harapan ke depan dari Majesty IO untuk anak-anak muda yang ada di Kota Ende ini, Kak? Ya, harapan kami sih ada penerus lah. Terus jangan jadi orang tuh kayak katak dalam tempurung. Ketika misalnya, biasanya di kota besar ya, kalau ada acara event besar tuh freelance tuh spontanitas datang. Kamu mau ikut dong, nyari tahu, jangan diem begitu. Jadi mereka harus lebih kreatif. Kreatif sih masing-masing orang kan beda, tapi bagaimana mereka peka terhadap informasi. Jadi ketika ada rencana mau begini, kreatifnya harus duluan. Jangan nunggu. Sebenarnya target kami ini bukan hanya, kalau mau jujur ya, Majesty ini punya target. Kami memang punya mimpi, sempat ngobrol dengan teman-teman. Kemarin Pak Gubernur sendiri kan mengakui itu. Kami ingin menjadi trigger buat semua anak muda. Kalau bisa pembukaan PON itu pemerintah Provinsi NTT nggak usah pakai dari luar deh. Karena banyak sekali talent-talent kita yang ketika kita duduk bersama, saya yakin ada konsep besar yang menjadi ciri khas NTT. Percayakan saya anak muda, dikasih ruang. Saya yakin itu keren sekali itu. Musisi kita punya hebat-hebat, terus pelaku event nih hebat-hebat, properti kita sudah bisa, tinggal dikasih ruang. Mantapkan itu. Kenapa harus cari dari luar kalau yang di dalam juga berkualitas kan? Luar biasa. Terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Renol, terima kasih Kak Bosan, obrolan yang sangat luar biasa. Kata anak muda keren, ini obrolannya daging semua ya. Dan thank you buat kamu semua yang sudah bersama kami. Enjoy di 92,2 MHz. Kamu bisa menyaksikan kembali obrolan kami di siang hari ini melalui tayangan di channel YouTube RRI ND. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya.